Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu jemaah sholat maghrib Masjid Yakin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berada di tanggal berapa ini? 9 bulan Juni tahun 2023. Kalau hijriahnya kita berada di tanggal berapa? 21 ini. 20 malam 21, yang artinya Bapak dan Ibu sekalian, Idul Adha atau bulan Dzulhijjah kurang berapa? Kurang 10 hari lagi. Nah, membuat song-song yang punya rezeki lebih apa? berkorban berupa binatang kurban, bukan berkorban perasaan. Karena di Indonesia korbannya cuma 2, sapi atau kambing. Karena kita tidak ada untanya terbatas, adanya di Taman Safari. Di Taman Safari itu pun tidak boleh diapa-apakan. Baik, kita awali majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Fadlul Ghani Asy-Syakir, yaitu keutamaan orang kaya yang bersyukur. Ini mengandung mafhum mukhalafah, berarti orang kaya yang nggak bersyukur tidak utama. Jadi ketika kita bicara itu kadang-kadang butuh hati-hati. Karena di balik pembicaraan itu ada sesuatu yang kebalikannya. Anakku pinter. Itu ada mafhum mukhalafahnya. Mana sih tersinggung itu? Berarti singgiane tidak pinter, bahaya itu. Di suatu keadaan. Jadi itu. Aku lihat sholat, alon-alon menikmati. Itu ya tersinggung. Berarti nyindir. Jadi saya ngomong sampai Mas seseorang, sehingga itu harus dihindari betul karena bisa menyinggung. Sehingga di usul fikih itu kita diajari mafhum mukhalafah. Jadi ada yang akal itu bisa nyembuhkan diri. Yang tidak boleh itu kan memakan harta anak yatim, itu kan nggak boleh. Kalau diobong boleh nggak? Sama. Itu namanya apa namanya? Kalau kiasnya itu kias musawi. Substansinya itu apa? Substansinya itu menghabiskan. Sehingga olehlah wala yakuluna ya.
tidak boleh memakan amwalal yatim. Nah ini ilmu usul fikih. Satu lagi, wala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau mengatakan cus kepada orang tua. Bagaimana kalau memukul? Yang dilarang kan? Yang dilarang kan mengatakan kalau memukul kan tidak dilarang. Maka itu roya ya, atau namanya kias aulawi. Wong membentak aja nggak boleh, apalagi memukul. Lalu yang ketiga, ini juga terkait kecerdasan juga ya. Wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Yang dilarang kan mendekati zina terlarang, artinya nggak dilarang. Maka itu berlaku kias aulawi. Jadi uang dekat aja nggak boleh, apalagi zina benar. Nah gitu-gitu harus difahamkan sehingga kita tidak salah di dalam memahami sebuah teks atau terlalu tekstual. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Hadisnya sangat terkenal Bapak. An Abdullah bin Mas'ud, karena ada an dibaca Abdi, aslinya Abdullah. Kemudian karena ada an menjadi Abdullah. Ada orang kaya namanya seorang nama Pak Sutrisno Abdullah ya. Itu bangun masjid dua, satu Abdullah di Permata Jika, satu Abdullah di Seputar. Itu katanya gitu. Abdullah itu di Permata Jika. Makanya bapak-bapak kalau bangun masjid nanti di atas namakan nama panjenengan. Pokoknya bangunnya sendirian ya. Bangun bareng-bareng gak cukup nanti. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Karena Abdullah mengatakan, ini lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud, anak laki-lakinya Mas'udun. La hasada, tidak boleh iri, illa kecuali fisnata ini terhadap dua orang. Tidak boleh iri kecuali terhadap dua orang. Siapa yang dua orang itu? Hasad ini dengki. Ekspresi dengki itu macam-macam. Ada dengki itu nggak seneng. Ada dengki itu nggak seneng dan ingin memusnahkan, ingin menghancurkan. Jadi penyakit batin yang sangat berat obatnya, karena kadang-kadang kita muncul penyakit dengkinya itu. Padahal ukurannya tipis Pak. Kalau ada temannya dapat hadiah terus panjenengan gak senang, itu jenengan hasud, kita hasudnya. Kok gak aku? Terus kiai tetap ponani panitia. Langsung begitu hasud muncul yang namanya fitnah tadi. Semua jenis dengki itu tidak boleh. Lebih gawat lagi kalau yang dengki itu adalah orang-orang yang punya keahlian sihir. Itu bisa memunculkan namanya santet. Apa namanya? Tenung gitu. Santet. Bahaya itu. Sehingga di Al-Quran itu sampaikan kita berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung pada Allah dari apa? Dari orang yang dengki apabila dia dengki.
Maksudnya ada orang dengki tapi sebatas hati. Ada orang dengki itu diwujudkan dalam tindakan. Dulu rumah Pak Desa saya itu diobong dan karena dengki. Diobong oma gedek Pak. Oma gedek diobong ya muruk Pak. Jadi Pak D itu naruh kebun, kebun itu batangnya jagung itu kebun kadang-kadang kebun itu ada yang dengki diobong. Untung api itu segera tercium sehingga terselamatkan sampai ke sana. Semua dengki tidak boleh, illa fisnata ini boleh kita dengki atau iri kepada dua golongan orang. Siapa yang pertama? Rajulun, seseorang, atahu yang memberikan hu kepada orang tersebut Allah malan, harta. Jadi kita boleh iri kepada orang yang oleh Allah diberi harta, dikaruniai. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Tidak hanya diberi saja, tetapi orang itu mempergunakan guna apa? Infak di dalam kebenaran. Jadi ada orang yang oleh Allah beri harta yang banyak, lalu orang itu mampu membagi atau menggunakan sebagian hartanya itu untuk perjuangan, untuk bersedekah, untuk berbagi. Nah, itu boleh ini. Kalau pas musim haji ini di Mekah itu banyak ini orang sedekah ini. Sedekahnya itu gak bisa bungkus gitu. Langsung gue pick up itu isi kurma, isi nasi, langsung nyegat orang buyaran ini, buyaran sholat di depan hotel itu. Dan nggak pakai kupon. Artinya apa ya? Wis sekarang mau jadi orang Indonesia ya. Mari Joko itu balik meneng. Pokoknya nggak apal lah ya. Pokoknya pakai masker yang ada itu. Kurma itu ya, mana sih tidak boleh bang Indonesia. Ya, mau kan halal itu tadi gratis. Halal. Itu kita ini sopo ya sing apa sing ngekek itu atau dia disuruh ya. Yang jelas memang satu pintu. Bahkan dulu sampai satu kelompok sebanyak sama Bin Laden gitu. Bin Laden itu kalau sekedar satu kelompok. Itu ya kita boleh iri, maksudnya kalau kapan ya saya punya uang banyak sehingga banyak yang bisa saya bantu. Kalau ini kan nggak mau bantu tuh ya 1-2 orang, itu pun butuh singitan. Kalau nggak nanti toko HP belain ya. Kalau persediaan macam ngomong ini limited ini macam tapi jadi ngomong yo nanti di kayak haji itu, tapi kalau ngomong parah ini diserbu digeruduk, apalagi karena viral dia di foto ya kalau sasaran bro. Jadi itu suatu ketika saya sholat fardu di maghrib sampai isya. Subuh sampai nunggu suruh. Itu lalu ada bapak-bapak itu yang berusia dan 60 tahun lebih, orang Arab itu dikerubungi ini banyak orang yang bagian kebersihan tadi apa sekarang di sini UB ya, bagian kebersihan masjid Nabawi. Orang itu baca Quran tuh di kursi ya, tidak sepuluh itu kursi.
pakai jubah gitu. Tapi dari jubahnya tuh banyak. Di sebelah saya persis. Saya syuting kan. Saya belum saya sampai ke sini, belum saya upload. Itu nasi itu dikasih. Tapi ya itu jujur orang-orang itu nggak sampai dikasih terus muter-muter balik ini enggak. Jadi itu. Tapi begitu ada nasi tersebar, kan maunya seputaran sekitar beliau duduk itu. Tapi ya pada dia itu, batang pun habis, diambil, datang lagi. Lalu nunggu istirahat apa namanya ngaji, datang lagi ngasih. Kayaknya pas hari Jumat luar biasa ya. Jadi loman banget. Sudah hari Jumat ini tempatnya di Masjid Nabawi. Terus yang dikasih itu memang orang-orang yang ini pantas lah, karena mereka itu bekerja sedemikian upaya untuk keluarga yang di tanah air, rata-rata dari ini ya, dari Pakistan, ya, Bangladesh, ada juga dari NGP itu ada. Jadi mereka itu berharap sedekah dari kita. Jadi kalau kita keluar itu kan ada gitu ya, itu ya berharap dapat rial, 2 rial, 5 rial. Jadi saya sebenarnya saya syuting ini biar nggak kenalan tak syuting sampai mungkin sampai 15 menit. 15 menit ya banyak apa ya? 15 menit terus diulurkan tangannya. Nah ini boleh iri, ya Allah, seandainya uangnya banyak bisa diulur orang itu. Karena begitu kita ngasih sesuatu pada orang lain, Bapak Ibu kalau kita sedekah itu menderita apa bahagia? Bahagia. Betul. Apalagi yang dikasih itu memang betul-betul orang yang butuh sampai nangis, sampai terlalu. Itu kita puas karena bisa membantu. Yang kedua tenang. Pasti karena kita itu manusia ingin balasan. Balasan itu dari Allah, bukan dari orang itu, bukan balasan terima kasih terus dicium tangannya, bukan. Tapi balasan dari Allah. Ya intinya pengen selamat, pengen dijauhkan dari bala, dari belai. Nah, boleh iri kepada ini. Di Dinoyo itu setopan itu simpelnya itu. Hari tertentu itu ada orang sedekah nasi. Saya belum ngecek itu pribadi atau ya kayak pribadi. Uang tempatnya itu ya gak strategis karena sempit banget dekat stop kan bikin macet. Uang itu ya banyak yang datang. Padahal ya nasi bungkus. Jadi nasi bungkus itu bagi kita mungkin sederhana. Di rumah kan ada pilih-pilih sampai bola-bola buah, nggak masak ini. Kalau tak perhatian masak dari pangan ya, kayaknya buah. Sementara 2000 nasi bungkus tuh ya, karena harganya itu lumayan, 10.000, 15.000. Untuk dapat uang sedikit itu berapa kali jualan gorengan ya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, ya boleh iri, dan irinya itu diwujudkan walaupun kita tidak seberapa, kan tadi tidak seberapa. Sehingga kalau ada iuran, ada tarian, ada apa itu di masjid ya semangat, enggak apa-apa, enggak banyak, enggak diumumkan. Misalnya ada apa? Kalau tempat satu namanya senabung, Pak. Senabung itu sedekah nasi bungkus. Senabung. Ada yang nggak mau, loh saya pakai kotak ya, sekotak. Senago ya, sedekah nasi kotak. Ini baik ini yang pertama. Warajul atahullahu hikmatan fawajad biha wa yu'allimuha. Dan orang yang diberi hikmah, apa makna hikmah itu? Hikmah itu para ulama memaknai ilmu. Jadi hikmah. Nabi Muhammad itu diberi hikmah. Nabi Muhammad itu ngajar hikmah. Nabi Ibrahim ngajar hikmah. Wa yuzakihim.
wa yu'allimul kitaba wal hikmata. Jadi makna hikmah ini ilmu. Karena di beberapa tempat itu hikmah itu dimaknai Pak. Kenapa Pak? Hikmah itu ilmu ini, ilmu kanuragan, ilmu apa gitu. Nah, jadi ilmu apapun yang bermanfaat. Jadi di Banten tuh hikmah itu lain, ya tadi amalan tertentu atau apa itu. Saya itu pernah dapat hadiah dari teman di Purwakarta, sekarang tahu ya. Itu dapat hadiah kitab namanya Manbaul Hikmah. Manba itu sumber hikmah. Tak kira semacam kitab akhlak yang ada di kita pandai menggali makna dari semua yang ada termasuk peristiwa. Bukan, ternyata itu diajari cara bikin jimat. Sampai sekarang bukunya masih dulu Pak. Kitab kuning Pak. Kuning dan gundul. Warnanya kuning, gundul. Kita diajari bikin raja-raja itu. Jimatnya. Ya tak baca-baca gitu, saya nggak ngelakoni karena saya nggak percaya sama jimat. Ya. Saya dapatnya di tahun 2009. Tapi dulu saya pas masih MTS itu masih alien itu pinter bikin jimat. Bisa pas bikin jimat. Saya pernah bikin jimat itu pada hari istimewa tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin lahir Nabi. Saya tuh ngumpet di kamar, apa ibu gak kasih tahu saya bikin jimat. Terus ngerti Pak, bikin jimat itu tak oleh. Terus ngerti karena gajinya masih terbatas gitu. Setelah itu saya kuliah di IAIN, ketemu ini Abdi itu aliran modern dalam Islam. Ketemu gerakan pembaruan itu ternyata jimat itu salah satu penyebab kemunduran orang Islam. Tidak mau berusaha karena berharap pada jimat itu. Tapi data aku Pak kayak kena kenangan karena itu risut sekarang ini. Jadi bikinnya itu pakai minyak za'faran itu. Alhamdulillah saya ketemu golongan seperti panjenengan ini, meninggalkan desa bisa karena saya diajari oleh PKB. Termasuk Rembon yang terbentuk Bekal Jember ada makna itu, saya diajari itu juga. Cara bertani, nanamnya di nopo, tandurin nopo, pokoknya ribet ya. Le pindah, le kawin, pokoknya manggil kan urip kowe. Boleh dino, kalau sampai kita kepala nopo. Jadi kita yang Bekal Jember ada makna karangan ini Nabi Urakil dari Jogja. Kalau saya dikolai itu makot salah masa lalu saya gini. Ya karena mantan ada yang ngajari, ada gurunya. Gurunya sudah ada semua filahum bertanggung. Ya itu diajari nabu sorot tapi diajari dulu juga. Alhamdulillah ketemu orang-orang seperti dengan kalau itu ternyata yang tidak boleh. Baik, ketika Allah memberi ilmu, fawayak biha, dia berpedoman kepada ilmu itu, artinya ilmunya ilmu yang bermanfaat. Wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmunya itu kepada orang lain. Jadi boleh ini itu kok pinter ya. Saya itu lihat ini loh kok kagum ya. Puas ya. Puas itu sih. Ustaz Abdul Somad ya. Bukan Abdul Resa ya. Itu apa itu? Beliau cerita saya itu daftar dosen di UIN. Sehari dulu tidak diterima, padahal tesis saya itu bahasa Arab.
bahasa Arab protes, pokoknya semua apa ya nggak diterima. Tinggal dua orang, tinggal sama salah satunya. Kata saya nggak diterima, padahal gitu. Akhirnya suruh pulang sama emaknya kemana ke Riau. Terus akhirnya ngelamar di UIN, dia diterima di sana. Pinter, lihat saja saya kok ya iri ya. Ya boleh belajar di sana di luar negeri. Luar biasa. Belum melihat Gus Baha, waktu ngelenteng. Saya ini kan guru usul fikih, tapi kalau lihat dari bahkan pokoknya, iki lihat moco ya boleh belajar ya apa. Kira-kira belajar terus tak tolak oleh, gak lihat yang lain di fokus dulu. Ini boleh ya. Saya tuh lihat ketua PDM Pak Bilal itu luar biasa. Kalau ada tamu Pak, ini ada kajian online ya. Yang isi itu dari sana, dari Mekah. Online kan bisa ya. Narasumbernya dari Mekah. Sini jam 8, sana Sikapiro jam 4. Ustaz Abu Harta yang terjemahkan, ya Allah ini. Kini kalau ngomong beliaunya terjemah. Jadi, nah iri seperti itu diperbolehkan. Nah irinya tidak sekedar ini Pak, apa? Ya berusaha, walaupun kita tidak mungkin seperti dia, karena sudah terlambat misalnya. Tapi tetap, aku ingin seperti beliau. Banyak membaca, banyak belajar. Nah ini iri yang membuat kita maju. Sebenarnya ini lebih mengarah, kalau bahasa sekarang itu dua orang ini adalah dua sosok yang inspiratif. Maksudnya membuat kita terinspirasi supaya menjadi orang kaya yang roman. Kalau tidak kaya ya tetap roman, karena Allah di hadis sebelumnya sampaikan ya, 1 dirham itu lebih baik daripada 1000 dirham. Kurang lebih seperti itu. Kok bisa 1 dirham, sedekah 1 dirham lebih baik daripada 1000 dirham? Kok bisa? Iya, 1 dirham itu disedekahkan oleh orang miskin yang akan dimakan besok itu belum pasti. Yang 1000 dirham itu dikeluarkan oleh orang miliarder. Coba misalnya 1000 dirham kalah. Jadi Allah itu melihat apanya? Melihat kesungguhannya, melihat keikhlasannya, melihat perjuangannya, melihat rintangannya, melihat hambatannya. Sehingga ada pepatah bahwa ibadah itu biqadri ta'ab. Nilai ibadah itu kadang diukur sejauh mana tantangan yang dihadapi. Misalnya dari sini yang ada di ini bisa saja pahalanya beda-beda. Ini datang, tapi dalam kondisi wis capek. Terus ada yang capek aja, baru datang. Jadi umpamanya izin itu pantas, tapi tetap datang. Itu bisa lebih baik. Ini motivasi bagi yang capek Pak, sehingga tidak beralasan. Terus sing gak capek ya gak boleh iri, capek ya. Nah, ini tantangan ya. Misalnya hujan ya, itu kan tantangan berat. Itu pahalanya ternyata besar, karena tantangan yang dihadapi bisa dilewati, bisa dilalui. Di sini ada syarat sedikit. Fihi anna syukrul mali, sesungguhnya bersyukurnya terhadap harta adalah infakuhu fi wujudi taati, yaitu berinfak dengan menggunakan harta itu di jalan ketaatan. Ini syukurnya ya. Tadi kan ada irinya ya. Lalu anna syukrul ilmi, sesungguhnya bersyukur terhadap ilmu itu adalah al-amalu bihi. Kalau ilmu syukurnya 2. Yang pertama, mengamalkan ilmu itu. Wa ta'limihi,
wa ta'limuhu. Nah, ini pakai lu ya, pakai mu ya karena ini profile. Wa anna sutral ilmi al amalu bi, yang kedua wa ta'limuhu, mengajarkan ilmu itu, mengajarkan kepada yang lain. Nah ini sedekah ilmu. Baik, kita lanjut hadis 572. Insya Allah hampir sama ya. Kalau tadi apa? Harta orang kaya dermawan. Yang kedua, orang berilmu beramal dengan ilmu itu dan mengajarkannya. Nah, ini ada sedikit beda tapi intinya sama. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kalau tadi Ibnu Mas'ud. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala la hasada, tidak boleh iri illa bisnataini, kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah rajulun atallahul qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atallahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, muttafaq alaih. Ya, beda sedikit. Yang pertama, kita boleh iri kepada rajul. Rajul itu seseorang yang apa? Atahullahu, yang oleh Allah diberi Al-Qur'ana, Quran. Artinya diberi kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran, bisa memahami isi Al-Quran, kandungan Al-Quran. Ada juga namanya tafsir Al-Quran. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ada yang memaknai dia itu suka membaca Al-Quran itu baik di malam hari, ana al-laili wa ana an-nahar, maupun di waktu nahar. Nahar itu apa? Siang. Bahasa Jawa apa? Rino ya. Rino ya. Rino wengi. Jadi ini salah satu yang perlu diiringi. nah, Yang perlu diiringi ngasih sesuatu. Alhamdulillah. Oh iya, di Mekah juga ada. Kalau kita tadi penjara itu banyaknya sedekah ini, air putih. Air putih. Sedekah putih itu gratis. Ada yang bilang bahasa Arab majaran, ada yang bilang free. Ada yang katakan yang untuk halal. Berarti halal itu gratis. Tidak pakai mafhum belakang. Arab gak ada. Halal berarti gratis. Oke, yang pertama ini ada yang mengatakan yaqumu itu dia sholat ya, karena dia bisa baca Al-Quran, sholatnya dia manfaatkan untuk membaca ayat-ayat yang cukup panjang ketika sholat sendirian. Dan imamnya nggak boleh turun karena kondisinya masing-masing beda. Ada sing loro koyo, ada sing loro ayam Jawa, ada sing gini, ada sing kunang-kunang, ya, ada sing gerak, ada sing musafir. Lalu yang kedua, warajulun atahullahu malan, seseorang yang oleh Allah diberi malan, harta, fa yunfiqu, lalu dia menafkahkan harta itu ana al-laili wa ana an-nahar, sama dengan tadi. Baik. Apa anak itu? Anak itu adalah as-sa'at. Anak sama inak beda.
kan? Waktu siang, waktu malam. Kalau ina itu wadah. Ina itu wadah. Maksud dari sini layan bagi ayam itu adun, tidak dibolehkan atau tidak diperlukan bagi seorang untuk iri dan dengki atau iri kepada orang lain illa fi hadainil khaslataini, kecuali dalam dua hal tadi. Jadi kalau tadi ilmu ya sama, pasti ilmu Al-Quran. Kalau yang kedua sama, yaitu Allah beri harta kepada orang itu. Baik, satu lagi. Hadis ke-573. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna fuqara al-muhajirina, sesungguhnya orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Jadi ada muhajirin yang kategori fakir. Fakir itu jamannya fuqara. Kalau miskin jamannya masakin. Kalau ghani al-ghiyah. Kalau alim ulama. Kalau jahil juhala. Atau mereka datang madul Rasulullah SAW kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang mereka katakan? Dhahaba ahlud dasuri bid darajatil ula wan naimil mukim. Orang-orang yang berharta itu banyak yang pergi. Bid darajatil ula, dengan membawa derajat yang tinggi. Wan naimil mukim, dan membawa nikmat yang kekal. Pergi di sini artinya meninggal. Dhahaba itu maknanya pergi, tapi yang dimaksud sini adalah pergi untuk selamanya. Orang-orang kaya itu, yang banyak harta itu, mereka meninggal dengan derajat yang tinggi. Mereka akan mendapatkan nikmat yang kekal. Kata orang-orang yang fuqara tadi, dia meninggal tapi enak. Dia dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Jembah kuburani, padang kuburani. Dia akan mendapatkan yurzakun, mendapatkan rezeki nanti di kuburan, yang disebut dengan nikmat kubur. Wa madaka, lalu Nabi bertanya, faqala wa madaka, apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Nabi menanyakan kepada mereka, apa sih maksud kalian itu mengatakan orang kaya itu pergi dengan kemuliaan yang tinggi, dengan kenikmatan yang kekal? Faqalu, lalu fuqara muhajirin itu mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa yatikuna wa la natiku. Begini Rasul, orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna, mereka berpuasa, kama nasumu, sebagaimana kami juga puasa. Nah, wahai Nabi, wahai tasaddaquna, mereka itu bersedekah dengan hartanya. Wala natasaddaqu, sementara kami tidak bisa sedekah. Salatnya sama, puasanya sama, sedekahnya mereka punya, kami tidak punya. Kata sabari fuqara muhajirin. Lalu
wayatiku wala natiku wayatikuna, mereka itu memerdekakan budak, sedangkan kami tidak punya kemampuan untuk memerdekakan budak. Sudah beda dua hal nih. Nah, dua-duanya itu mereka lakukan karena mereka punya modal, punya kemampuan, punya kekuatan, yaitu harta. Lalu apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah SAW, Nabi merespon apa yang dituduh mereka. Afala alimukum syai'an tadrukuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi min ba'dikum wa la yakun ahadun afdal minkum illa man sanna misla ma sana'tum. Wahai para sahabat, Nabi enggak menyebut wahai orang-orang fakir. Kita pun enggak boleh, enggak boleh mengatakan wahai, sehingga hati-hati kalau memang orang yang enggak mampu, hati-hati pilihan katanya. Termasuk kalau mau diberitakan, pilihan katanya harus masjid Bunyatin membantu orang fakir miskin di foto. Rasanya harus bagus, indahnya berbagi. Itu tadi narasinya ya halus. Ramadan adalah bulan yang mulia, dianjurkan untuk bersedekah. Dalam kesempatan ini Masjid Bunyatin membagikan sembako untuk orang-orang yang berhak. Ya, nggak perlu orang-orang yang berhak, orang-orang yang kiri. Nah ini nggak kadang-kadang lalu termasuk partai politik yang butuh ngomongnya ya hati-hati, jangan sampai menyinggung. Kenapa sedekah itu bilang pahalanya bil mani wal adha? Kenapa mani itu diundang-undang, wal adha menyinggung perasaan orang yang diberikan, hilang risiko. Karena sekarang itu kan bolak-balik ini ya, saya bolak-balik viral ya. Ya boleh lah berusaha, tapi pilihan bahasanya harus cantik ya. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu di mana kalian akan menemukan tadrukuna, akan mendapatkan apa? Yaitu man sabaqakum, mendapatkan pahala seperti orang yang mendahului tadi, seperti orang-orang yang kaya yang sudah mati tadi. Wa tasbiquna bihi min ba'dikum, kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang diperoleh orang-orang kaya yang masih hidup. Wa la yakun ahadun afdal minkum illa man sana mislama sanatum, bahkan kamu itu tidak ada yang bisa mengungguli kalian kecuali kalian, orang lain itu bisa melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Maukah kamu kalian kasih tahu sesuatu yang mana sesuatu itu bisa menyamai keunggulan mereka yang telah meninggal, juga bisa mengungguli orang-orang yang masih hidup. Qalu, mereka mengatakan bala, nggih Rasul, kami sangat mau. Apa kata Nabi? Tusabbihuna, kalian cukup dengan membaca tasbih. Wa tahmaduna, hamidayah madu, engkau membaca tahmid. Wa takbiruna, engkau membaca takbir. Tasbih, tahmid, takbir. Kapan? Dubura kullah sholatin. Dubur itu di belakang kami. Maksudnya itu setelah kamu baca tasbih, tahmid, takbir setiap engkau selesai sholat fardu. Berapa? Salasan, sebanyak 3 wasalasina dan 30 marrotan kali. Berarti membaca tasbih, tahmid,
takbir masing-masing 33 setelah sholat fardu. Itu pahalanya seperti pahala sedekah tadi. Faraja'a lalu pulanglah fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu. Faqalu. Jadi intinya itu ya. Jadi semua itu kita mendapat pahala sedekah itu dengan cara membaca ini. Tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Nah setelah itu saya terima. Gimana? Loh, itu kan juga bisa melakukan yang kayak tadi ini. Para dia maka kembalilah fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dan muhajirin kepada Rasulullah balik ini. Faqalu laqadul sami'a ikhwanana ahlal amwali wahai Nabi, aku mendengar saudara-saudara kami yang memiliki harta itu bima fa'alna juga melakukan seperti kami. Membaca apa? Sing kaya padha Rasul, sing kaya sregep wiridan. Ya membaca baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali padha. Sama. Bedanya ya, kami tetap nggak bisa sedekah, nggak bisa memberikan budak. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menjawab dengan normatif, zalika yang demikian itu adalah fadlullah, anugerah Allah, yutihi yang Allah berikan anugerah itu man terhadap orang yasau yang Allah kehendaki. Ya sudah, masing-masing memang ada bagiannya. Allah memberi anugerah kepada orang itu dengan kelebihan harta sehingga kaya. Terus, tapi nggak terus menurut awam nggak kebahagiaan. Tidak ya, normatif. Allah itu memberi anugerah kelebihan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah itu memang Allah kehendaki jadi orang kaya. Jadi kalau terus ya, yang belum kaya, ya apa ya? Mungkin apa itu diambil hikmah, belum tentu setelah panjenengan kaya itu terus bisa bersedekah. Iso-iso masjid Jakarta bersedekah, zakat aja nggak mau, itu ketemu-ketemu. Oh iya. Tapi kan ada lagi sebelum kaya itu kan ingin kaya, ingin tiru yang kaya dan maju. Begitu kaya terlali. Baik. Ini hadis 573 ini hadis yang bagus ya, menggambarkan betapa kehidupan Nabi itu sangat terbuka, sangat dekat dengan para sahabat, dan Nabi mampu memilih kata-kata yang luar biasa, ngomong mendidik, tidak menyinggung tapi menyadarkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada yang berkenan. Sudah mancing isya, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.